Dan untuk membahas terkait dengan fenomena judi online yang kian meresahkan ini, kami telah terhubung dengan Koordinator Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Bapak Natsir Konga. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Mas Aldi, apa kabar? Ya, Sehat kabar dan baik. bahagia selalu kita semua ya. Yang tidak sehat nampaknya para korban judi online nih Pak Natsir. Sudah sampai 600 Iya, triliun rupiah total transaksi yang dilakukan dalam perjudian online ini di Indonesia. Apa yang terjadi? ini luar biasa. Memang kalau kita lihat pertumbuhan seperti yang disampaikan tadi oleh ini ya, itu melonjak ketika COVID. Di awal-awal dari 57 triliun meningkat menjadi 81 triliun, terus di 2023 327 triliun. Dan hanya di sampai semester 1 tahun 2024 ini mencapai 600 triliun. Itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, Mas Aldi. Mhm. Nah, fenomena ini kan sesuatu yang sangat mengganggu ya. Karena dari itu Bapak Presiden kemudian diketuai oleh Bapak Menko Polhukam membentuk Satgas judi online ini. Nah, Mhm. kita berharap dengan adanya Satgas ini maka sinergitas dan kolaborasi dari penegak hukum ya, instansi terkait untuk mencegah dan memberantas judi online ini bisa jauh lebih efektif lagi seperti itu. Pak Nasir, ini artinya 600 triliun jumlah total yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat bermain judi online, begitu? Iya betul, jadi itu akumulasi dari Wow. angka beberapa tahun ya, Mhm. dan ini dari 3,2 juta pemain judi online yang teridentifikasi oleh kita itu 80%-nya itu adalah para ibu rumah tangga ya, mahasiswa, bahkan pelajar SD juga ikut Oke. bermain karena di judi online ini banyak game-game itu game tapi ada ini dampak tadi ya serius terhadap perkembangan emosional anak dan uh, kemakmuran ataupun kesejahteraan dari masyarakat kebanyakan kita, Aha. di mana dari pendapatan yang ada itu rata-rata uh, menggunakan uang itu di 100.000 rupiah. Mhm. Oke, Pak Nasir masih bisa mendengar suara saya dengan jelas. Masih. Oke, Pak Nasir, uang panas yang digunakan oleh para pemain judi online ini tadi Anda sebutkan ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai pelajar SD. Ini sebetulnya datangnya bisa teridentifikasi atau tidak begitu? Ini datang dari mana? Uangnya apakah ini juga kemudian kebanyakan mereka korban dari pinjaman online atau lain-lain? Ya, jadi kan kita punya pengaduan masyarakat ya, banyak orang tua yang mengadukan bagaimana anak-anaknya yang masih belum dewasa begitu adaptif terhadap judi online yang ada. Lalu kemudian fenomena di tengah masyarakat juga kita lihat ya. Nah, dan kita cocokkan dari transaksi yang ada ya, faktanya benar bahwa banyak di antara pemain judi online itu adalah mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, PNS, dari yang muda sampai yang tua. Mhm. Oke. Seperti itu, Mas Aldi. Lalu situs-situs judi online yang kemudian beredar di tengah masyarakat, begitu apakah juga sudah teridentifikasi dari situs ini perputaran uang sebesar sekian ratus juta atau sekian miliar rupiah dari situs yang lain, berapa perputaran uang yang kira-kira bisa teridentifikasi oleh PPATK? Oh ya, tentu ya. Dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, kemudian kita sampaikan kepada penyidik dalam hal ini Barreskrim Polri, dan teman-teman di Polri kan juga sudah banyak berhasil menangkap ya para bandar judi ya, Haha, dan juga menyita uang hasil kejahatan yang ada. haha. Ini memang sudah lama cukup efektif ya kolaborasi kerjasama kita ya, baik Mhm. dengan OJK, dengan regulator seperti OJK dan lain-lain. Tentu Oke. juga dengan Kominfo ya yang sudah banyak menutup platform dari judi online yang ada. Aha. Lebih dari 2 juta saya kira ya. Oke. Pak Nasir, kita tahu kalau misalnya ada
situs atau server dari luar negeri yang kemudian beredar di tengah masyarakat. Kemudian ada perputaran uang masyarakat Indonesia di situ bahkan sampai 600 triliun rupiah. Sepertinya pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu tindakan hukum kepada server tersebut karena berada di luar negeri. Dari analisis PPATK sendiri, dari negara mana saja situs-situs judi online diakses oleh masyarakat Indonesia? Kalau untuk penutupan tentu lebih punya kewenangan dari Kominfo ya, tapi PPATK dari sisi finansialnya kita punya paguyuban yang namanya Egmont Group, di mana PPATK seluruh dunia ya, Financial Intelligence Unit di dunia itu bergabung dalam Egmont Group ini. Di sana kita bisa bertukar informasi, meminta informasi dan bekerja sama ya. Nah, dari misalnya 5 triliun lebih aliran dana judi online yang lari ke luar negeri itu, kita berkoordinasi tuh dengan PPATK, khususnya yang banyak kita lihat tuh di negara-negara ASEAN ya, seperti Thailand, Filipina, Kamboja, seperti itu ya. Kita bekerja sama dengan PPATK negara-negara sana, lalu kemudian para pelaku itu lebih mudah ya untuk kita terasir dan seterusnya, seperti itu Mas Aldi. Oke. Mungkin sedikit saja terakhir ya, sedikit saja Pak Nasir, sebetulnya skema apa yang digunakan oleh situs judi online ini sehingga bisa membuat masyarakat teradiksi dan kemudian akhirnya merugi sampai akhirnya harus pinjam ke pinjol lalu kemudian gali lubang tutup lubang bahkan ada yang sampai menjadi pencuri begitu. Iya, iya. Ini kan para bandar dengan menggunakan platform yang ada ini kan cukup pintar ya, mengapakan psikologi dari pemain ya. Karena ketika menurun ya kasih berbagai macam Oke. hadiah dan lain-lain sehingga orang terus tertarik untuk Baik. bermain judi ya. Dan ini kan memang sengaja dikelola psikologi itu untuk orang terus bermain judi. Psikologi Nah, yang dipermainkan ini dengan algoritma yang ada, padahal algoritma tersebut iya, sudah barang tentu, akhirnya ujung-ujungnya akan merugikan, begitu tidak menguntungkan sama sekali ya. Pak Nasir Ponga, ini semoga iya. bisa membuka mata masyarakat kita yang masih kecanduan judi online mungkin ya, bahwa memang ini sangat berbahaya sekali dan sangat merugikan bagi eh, b- keluarga, kemudian juga bangsa, karena 600 triliun rupiah angka yang sangat besar. Semoga ini bisa jadi perhatian khusus juga dari pemerintah. Terima kasih Pak Nasir Ponga Iya, sudah terima kasih bergabung Mas bersama Aldi. Aini Sore pada kali ini. Selamat malam, salam sehat.